Assalamualaikum semuanya. Salam kenal ya. Namaku Agis. Dari Pandalungan. Ya, kota Jember pastinya. Wah, gak kerasa nih udah setahun lebih kita berjuang melawan corona. Semoga kita semua terus diberi kesehatan dan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan positif. Amin. Intinya, tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu jaga imun tubuh kita, oke? Oh iya, aku ada pantun nih teman-teman. Ada anak makan keju, makannya bersama bunda. Bangsa ini akan maju jika ada di tangan pemuda. Nah, bicara soal pemuda, Indonesia butuh kita semua untuk menjadi penerus bangsa. Mengapa? Ya karena pemuda memiliki akar yang kuat untuk memajukan Indonesia. Seperti memiliki kemampuan yang mudah beradaptasi, yang siap terhadap perubahan dan kemajuan zaman. Pemuda punya banyak waktu dan tenaga untuk terus berkontribusi. Memiliki sikap kolaboratif, bukan lagi kompetitif. Pemuda juga punya segudang kreativitas dan menjadi lokomotif perubahan yang tanpa batas. Ya, seperti sebuah pepatah, when people stop changing, they are dying. Jadi, ketika orang berhenti berubah, gak ngelakuin perubahan apapun, ya mereka bakal mati. Karena itu, kita harus tetap melakukan perubahan baik agar tetap hidup. Sebagaimana yang pemuda terdahulu lakukan, kayak Sumpah Pemuda, masa kemerdekaan, serta perjuangan menuju masa reformasi. Dari ketiga peristiwa itu, para pemuda berhasil membawa perubahan yang besar untuk bangsa Indonesia. Nah, sekarang jatah kita untuk mengambil peran dalam menghadapi isu kependudukan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa negara kita, Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta lebih dan menempati posisi keempat terbanyak di dunia. Hal yang menarik di sini, bahwasanya hingga tahun 2020 akhir, populasi pemuda di Indonesia mencapai 23,86% dari jumlah penduduk seperti yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik. Ini tentu menjadi peluang besar bagi kita untuk bergerak di situasi serba sulit seperti sekarang. Pandemi yang tak kunjung usai, mengakibatkan bertambahnya masalah-masalah kependudukan, seperti meningkatnya angka kematian, terhambatnya pembangunan nasional, sempitnya lapangan pekerjaan, dan kelangkaan pangan atau semakin tingginya tingkat kemiskinan. Nah, yang akan menjadi poin pembahasan kita kali ini yaitu cara memperkecil tingkat kemiskinan serta langkah-langkah dalam mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Hadirnya COVID-19 membuat perekonomian negara kita melemah, khususnya rakyat kecil. Banyak dari mereka yang serba kesulitan dalam menjalani hidup, seperti pedagang kecil yang jualannya nggak laku, beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal hingga tidur di jalanan, dan diperparah dengan sulitnya mendapat lapangan pekerjaan. Sampai-sampai masyarakat mati-matian cari uang, dimanapun caranya, asal mereka bisa bertahan hidup. Kayak yang sering kita temui di jalanan, kakek-kakek atau orang yang udah lanjut usia, yang seharusnya menikmati masa tua mereka, namun harus kerja keras berjualan di luar sana. Ada pula bapak-bapak yang rela menyimpan rasa malunya untuk jadi badut di lampu merah atau di jalanan gitu. Ya cuma buat bertahan hidup. Dan gak sedikit juga orang yang gak mampu buat bekerja karena keterbatasan fisik, sehingga terpaksa mengandalkan uluran tangan dari orang lain. Itu sebagian kecil yang ada di sekitar kita. Dan mungkin masih banyak lagi yang lebih parah dari ini, atau belum kita ketahui. Hal ini menjadi indikator bahwasanya kesejahteraan hidup masyarakat masih rendah. Lantas, apakah kita tinggal diam melihat situasi seperti ini? Pemuda Indonesia harus terjun langsung untuk mengawal dan menuntaskan problematika yang dialami oleh masyarakat, terutama rakyat kecil. Dengan kesadaran kita semua untuk bergerak, maka permasalahan ini akan segera usai. Bukan hanya saat pandemi saja, namun impact-nya berkepanjangan, pasca pandemi, dan seterusnya.
Ya, tak lain dengan harapan masyarakat bisa survive dengan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu, langkah apa sih yang pemuda bisa lakukan? Sebenarnya sederhana. Tinggal gimana hati kita tergugah mau menolong mereka atau tidak. Ada sebuah hadis yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka dari itu, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan menurut aku, ada 2 titik fokus di sini yang bisa kita lakukan. Yang pertama, fokus dalam mengatasi kemiskinan. Jadi lebih membantu orang lain gitu. Start from buying what they sell. Jadi kita beli apa yang mereka jual. Ya meskipun bukan karena kita pengen banget, tapi niat dari hati menolong mereka. Nah, dengan begitu, roda perekonomian akan terus berputar. Sadarkah kita, ketika dagangan mereka nggak laku, itu justru membuat mereka semakin susah hidupnya. Jangankan dapat untung, balik modal aja alhamdulillah. Maka dari itu, mari bantu mereka dengan membeli dagangannya. Apalagi bisa memberi mereka uang lebih, pasti mereka sangat bahagia. Jika bukan generasi muda, siapa lagi yang dapat memajukan bangsa? Nah, itu dia fokus yang pertama. Fokus yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara bersedekah. Sedekah tidak membuat kita miskin. Justru dengan bersedekah akan memudahkan terbukanya pintu rezeki kita. Kata Allah aja dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain. Nah, dari situ kita dianjurkan untuk membersihkan harta kita dari hak mereka. Kalaupun kita berhalangan untuk memberikannya secara langsung, kita bisa menyalurkannya via platform yang ada di website resmi loh. Gak harus banyak, yang penting kita ikhlas. Itu sangat besar manfaatnya untuk mereka yang membutuhkan. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang berjuang keras cari uang dengan berjualan, kita bisa membantu mempromosikan dagangan mereka. Kita tahu bahwasanya magic sosial media itu luar biasa. Dengan sosial media, bisa menggerakkan hati banyak orang untuk melakukan kebaikan. Dari situ, sedikit demi sedikit membangun jiwa generasi penerus bangsa yang peduli terhadap sesama. Sehingga semakin banyak lagi orang yang bisa bertahan hidup. Kegiatan yang melibatkan hati nurani ini tentu tidak hanya bertahan ketika pandemi saja, namun pasca pandemi juga, dan seterusnya. Ya, karena faktor itu tadi, kebiasaan untuk terus melakukan kebaikan. Nah, selanjutnya yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia. Yang pertama, pemuda bisa mengasah skill yang mereka miliki, apapun itu, entah itu memasak, menyanyi, public speaking, atau podcast kayak yang diadakan oleh UKM Kependudukan Universitas Jember. Pokoknya apapun yang kita bisa deh. Gak perlu overthinking, aku gak punya bakat, aku gak bisa apa-apa, kayaknya aku gak bisa ini deh, kayaknya aku gak bisa itu deh, gak bisa sukses deh. Mindset itu memengaruhi gimana kita ke depannya. Kalau mindset kita positif, apa yang bakal kita dapetin ya positif juga. Dan kalau kita punya mindset maju atau sukses, ya kita nanti bakal maju dan bisa jadi orang sukses. Intinya gak lepas dari usaha dan doa ya. Setelah semua itu udah kita lakuin, langkah kedua yaitu istiqomah bikin video dan share di sosial media. Nah, dari skill yang kita punya dan dari kegiatan yang kita lakukan, kita bisa menebar manfaat dari video tadi dengan niat ingin berbagi ilmu yang kita miliki kepada banyak orang. Jadi, di samping kemampuan kita meningkat karena sering mengeksplor dan mengasah kegiatan positif, orang lain juga bisa merasakan serta mempraktekkan ilmu yang telah kita berikan. Mari kita seragamkan langkah dan satukan persepsi bahwa kita yang memiliki kekuatan besar untuk negeri ini. Ayo latih mindset kita, kukuhkan mental kita, dan berikan karya terbaik untuk bangsa. Pemuda harus menciptakan peran, karena masa depan bukan hanya untuk kita,
tapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo bersatu dan wujudkan masa depan Indonesia. Dunia menanti peran pemuda. Sebagai penutup, aku ada pantun buat semuanya. Sore-sore ambil jemuran, jangan lupa mematikan keran. Jadi pemuda jangan baperan, sudah saatnya kita berperan. Terima kasih, aku Agis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.